Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Menjadi pemimpin tidaklah mudah. Apakah hal yang paling sulit dihadapi seorang pemimpin? Mengembangkan ide, mengembangkan produktivitas, membangun visi? Bukan. Menurut bizfluent.com, sebuah lembaga pelatihan dan bimbingan bagi para entrepreneur, dikatakan the 5 hardest things to do as a leader. Yang pertama, menangani konflik. Yang kedua, menghindari pilih kasih atau favoritisme. Yang ketiga, menghindari diskriminasi dan prejudis. Yang keempat, menyeimbangkan otoritas. Yang kelima, membangun persetujuan atau konsensus. Musa adalah pemimpin yang banyak menghadapi situasi yang sulit. Salah satu keadaan yang tersulit dicatat di dalam Ulangan pasal 12. Di sini kepemimpinan Musa dikritik. Dan yang menyerang bukanlah orang yang tidak dikenal, tetapi kakak-kakaknya sendiri. Miriam dan Harun yang selama ini mendampingi Musa di dalam memimpin bangsa Israel yang sulit dipimpin itu, sekarang mereka yang menyerang kepemimpinan Musa. Ada 2 serangan. Diceritakan di dalam Ulangan 12 ayat yang pertama. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Di sini Musa diserang dari sisi rumah tangganya. Tidak ada masalah dengan keluarganya. Hanya saja latar belakang istri Musa yang bukan orang Israel, itulah yang tidak disukai mereka. Dengan kata lain, kehidupan pribadinya lah yang dikritik. Hal kedua yang dikritik mereka adalah serius. Ulangan 12 ayat yang kedua katakan, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Di sini yang dikritik adalah otoritas Musa. Bukan meragukan kemampuan Musa, tetapi karena Miriam dan Harun membanggakan kemampuan mereka. Mereka merasa setara, bahkan mungkin merasa lebih berotoritas daripada Musa. Karena bukankah mereka adalah kakak dan abangnya Musa? Saudara, Miriam dan Harun adalah contoh orang-orang yang resah, orang-orang yang gelisah. Mereka resah karena kedudukan yang mereka inginkan, kepemimpinan yang mereka impikan, otoritas yang mereka mau genggam. Kalau Anda tergoda untuk mempertanyakan atau menyerang seorang pemimpin, cek baik-baik hati Anda. Ada apa di hati Anda? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Jujurlah, kalau ada keinginan Anda untuk meraih kekuasaan, perhatikan yang Alkitab ceritakan selanjutnya. Ulangan 12 ayat 9 katakan, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Benar saudara, Tuhan bukannya memberikan kedudukan impian itu, tetapi menjatuhkan kutuk yang paling menakutkan, kusta. Tetapi mengapa kusta? Nampaknya Tuhan hendak menegaskan kepada Miriam bahwa roh kebencian kepada pemimpin itu akan dapat menular dan berdampak menakutkan. Saudara, keresahan di hati kita terhadap kelemahan seorang pemimpin rohani adalah wajar. Tetapi jangan bicara jahat terhadap dia. Jangan tularkan kebencian. Jangan viralkan pemikiran dan kemauan Anda. Karena setiap pemimpin yang Tuhan tunjuk tidak pernah berjalan sendiri. Mereka dijaga dan diperhatikan Tuhan. Tuhan sangat peka terhadap apapun yang dibicarakan dan dilakukan di belakang atau di depan pemimpin itu. Setiap sikap tidak hormat dan jahat kepada hamba Tuhan pasti membangkitkan murka Tuhan. Sampaikan keprihatinan Anda secara pribadi kepada hamba Tuhan. Doakan, dukung, bekerjalah bersama dengan pemimpin yang Tuhan percayakan. Itu keren.